Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Masa Raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar, Kebangkitan Kristus Menggerakkan Rekonsiliasi dan Persatuan. Renungan hari ini, Senin 3 April 2023, didasari pada Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 9b sampai 11a. Kamu akan dipukul di rumah ibadat dan akan dihadapkan pada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Renungan hari ini diberi judul Kabar Baik kepada Semua Bangsa. Selalu ada kabar baik sekalipun dalam situasi yang buruk. Itulah kesaksian Alkitab tentang dunia, tempat Allah terus berkarya. Alkitab juga menegaskan kabar penyelamatan dan pemulihan yang Allah lakukan, yang menyertai situasi penghukuman yang umat rasakan akibat pemberontakan mereka kepada Allah yang mengasihi dan memelihara mereka. Allah tidak pernah menghukum semata-mata karena Dia ingin menghukum. Allah tidak pernah marah semata-mata karena Dia ingin marah. Mendekati saat-saat puncak karya penebusan yang Yesus lakukan bagi umat manusia, yakni penyalipannya, Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi kelak dalam kehidupan umat manusia. Bencana alam dan bencana kemanusiaan berupa peperangan yang banyak menelan korban jiwa manusia akan terjadi. Begitu pula bencana kemanusiaan akibat penganiayaan manusia terhadap sesamanya yang berbeda keyakinan iman. Pada situasi-situasi tersebut, ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dengan mengaku dirinya sebagai Mesias. Oleh karena itu, murid-murid Yesus harus bersiap diri dan berpegang teguh pada iman yang benar. Sebagai murid-murid Yesus, mereka diteguhkan olehnya bahwa sebelum semua itu mereka alami dan juga dirasakan oleh banyak orang lainnya, maka Injil, kabar baik tentang kasih dan anugerah serta kesetiaan Allah harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kabar baik Injil itu akan memberi kekuatan dan penguatan bagi semua orang yang mau menerimanya, sebab sejatinya berita cinta kasih dan anugerah Allah menguatkan, merangkul, dan menyatukan manusia sebagai saudara bersaudara untuk saling menolong dan menguatkan. Allah sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan manusia tanpa pendampingan dan kelengkapan dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, bahkan yang terberat sekalipun. Allah memberikan Injil bagi umat manusia, siapapun dan dimanapun, sebagai kelengkapan dalam bertahan menghadapi berbagai bencana di tengah kehidupan. Orang-orang percaya tidak perlu mengkhawatirkan pembelaan diri atas iman kepada Allah Maha Kasih, sebab Roh Kudus sendiri akan memimpin. Mereka hanya perlu setia berpegang pada Injil, kabar baik, bahwa Allah mengasihi dan menyelamatkan seisi dunia. Pokok doa hari ini. Doakanlah pekabaran Injil masa kini agar tidak disimpangkan untuk tujuan selain menyampaikan kasih dan anugerah keselamatan dari Allah bagi seisi dunia. Berdoalah agar setiap keluarga terus berpegang teguh pada Injil Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.